Sahabat Setangkai Dupa, kali ini kita berkesempatan mengunjungi satu wihara yang berada di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Nah, ketika kita masuk ke daerah belakang proyek pasar Tanah Abang, ada sebuah bangunan klasik Tionghoa dengan arsitektur sebagus seperti istana. Tetapi itu ternyata bukan istana, melainkan sebuah kelenteng yang dikenal masyarakat sebagai Kelenteng Hock Taek Cheng Sin Tanah Abang. Kelenteng ini berada di belakang proyek Pasar Tanah Abang nomor 43 dan di bawah naungan Yayasan Wihara Tanah Abang. Kelenteng ini memiliki nama asli Hock Taek Chi atau Fu Te Chi. Nah, meskipun memakai istilah Chi atau Su kalau dalam bahasa Hokkien yang berarti rumah untuk menghormati leluhur, namun kelenteng ini juga memiliki rupang-rupang para Buddha dan para Bodhisattva, juga campuran dewa-dewa Taoisme, sehingga dapat disebut juga sebagai wihara. Ketika kita memasuki kelenteng ini, kita akan disambut sebuah pagoda pembakaran kertas atau kimlo dan sebuah tempat lilin yang berada di sisi kiri. Sedangkan di sisi kanan ada sebuah taman kecil dengan air mancur dan kolam ikan yang cantik berada di sisi kanan bangunan kelenteng ini. Tepat di tengah kedua-duanya adalah altar yang pertama yang ditujukan kepada Tien Ti Kung atau Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Mulia Kongco Sampan Tai Ti. Beliau adalah Kaisar penguasa tiga alam, terdiri dari Tien Kuan Tai Ti atau penguasa alam langit, Ti Kuan Tai Ti penguasa alam bumi, dan Sui Kuan Tai Ti penguasa alam perairan. Ketika kita memasuki Bakti Sala Utama, kita akan bertemu dengan tuan rumah dari kelenteng ini. Dewa tuan rumah di sini adalah Kongco Pakung dan Macho Papo. Ya, mereka berdua adalah sepasang dewa dan dewi tanah setempat. Juga kadang dipercaya sebagai dewa bumi. Yang uniknya adalah dewa bumi di sini ditampilkan berpasangan antara pria dan wanita. Ya, ini mengacu pada prinsip yin dan yang. Ada yang pasti ada yin pasti ada yang. Nah, pada altar juga terdapat rupang Kongco Hock Taek Cheng Sin, sang dewa bumi raya yang memakai rui, meskipun dengan ukuran yang lebih kecil. Juga terdapat rupang pengawal sipil dan militer atau Bunbu Pokwan. Sementara di bagian bawah altar tuan rumah ada altar Kongco Pek Hau Cheong Kun. Pek Hau Cheong Kun ini adalah dewa jenderal macan putih. Dewa ini diyakini sebagai pengawal dari sang dewa bumi yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedamaian suatu daerah di mana dia berkuasa. Berlanjut ke sisi sebelah kanan dari altar utama, ada altar yang ditujukan kepada Yang Maha Welas Asih Dewi Kwan Seim Posat atau kita kenal dengan nama Awalokiteswara Bodhisattva. Beliau adalah Dewi Welas Asih yang tampak anggun menawan dengan pengawal setianya Kim Tong atau jejaka emas dan Leong Ni atau gadis kumala. Tepat di sebelah altar ini juga masih terdapat sebuah tambur dan genta yang usianya sudah cukup tua. Kemudian masih di sisi kanan ada altar yang dipersembahkan untuk Kongco Ti Chang Wang Pusat. Ti Chang Wang Pusat sendiri atau dikenal dengan nama Kesitigarba Bodhisattva adalah bodhisattva yang bertugas untuk menolong arwah-arwah menderita yang berada di alam neraka. Tepat di sebelah altar Kesitigarba Bodhisattva ada altar yang ditujukan kepada Macho Wangmu Niang Niang atau yang dikenal dengan nama Si Wangmu. Ya, Si Wangmu sendiri berarti Bunda Suci dari Barat, atau Wangmu Niang Niang ada yang mengatakannya sebagai Wangmu itu adalah Ibu Suri, ya, Niang Niang itu kehormatan, seperti itu ya. Ada juga yang memanggilnya sebagai Ti Mu Niang Niang. Ti Mu Niang Niang itu dapat kita artikan sebagai Bunda Bumi.
Sementara di sisi kiri dari altar utama ada altar yang ditujukan kepada Kongco Hantankong. Hantankong ini sendiri adalah dewa rezeki militer. Dalam kepercayaan tradisi Tionghoa, kita mengenal ada dua jenis dewa rezeki. Yang pertama dewa rezeki sipil dan yang kedua adalah dewa rezeki militer. Nah, Kongco Hantankong sendiri adalah salah satu dari sekian banyak dewa rezeki militer yang cukup populer di kalangan orang Tionghoa. Setelah altar Kongco Hantankong, ada altar yang ditujukan kepada Yang Mulia Kongco Taishan Lao Chun atau kita kenal dengan nama Nabi Lao Tzu, dan juga Kongco Taisui Sengkun atau Dewa Rasi Bintang. Dewa Rasi Bintang sendiri yang dipakai rupanya di sini adalah Rupang Tang Nian Taisui atau Taisui yang menjabat di tahun ini. Selanjutnya adalah altar yang ditujukan untuk pada Kongco Kwan Seng Tekun atau Satya Dharma Kalama Bodhisattva. Beliau adalah dewa kesetiaan dan keadilan yang populer dan cukup sangat-sangat dikenal masyarakat karena selain lewat kisah Samkok juga lewat kesetiaan dan keadilannya. Beliau ditampilkan berpasangan dengan pengawal setianya yaitu Kongco Kwan Ping Tai Tzu dan Chou Chang Chiang Kun atau Jenderal Chou Chang. Setelah dari Bakti Sala, ada altar terakhir yang berada di Dharmasala. Nah, di sini ada arca tiga Buddha atau San Pao Fo, yaitu Buddha Sakyamuni atau Buddha historis yang ada di alam manusia. Lalu ada Buddha Baisaja Guru yang dikenal dengan sebagai istilahnya Buddha Raja Pengobatan. Dan yang terakhir adalah Buddha Amitabha atau yang dikenal dengan istilah Buddha Tanah Suci Barat. Hanya saja di sini tidak disediakan hiolo untuk bersembahyang. Jadi umat biasanya di sini hanya bernamaskara saja, serta memberikan penghormatan kepada Sang Buddha atau ada juga yang membaca parita dan bermeditasi. Sahabat, kalau Anda ingin mendatangi wihara ini, lebih mudah mencapai kelenteng ini dengan cara parkir di ruko-ruko Auri, yaitu sebelum naik jembatan arah Cideng. Nah, lalu ke kiri, jalan terus, dan ada jalan tembus, silakan Anda jalan kaki keluar dari kendaraan Anda ke areal kelenteng. Tidak perlulah Anda repot-repot mepet-mepet di areal pasar. Kemudian di sini juga menggunakan minyak pelita yang berwarna merah. Nah, sementara lilin dan pelita ada hanya di depan kelenteng saja. Di dalam kelenteng tidak boleh ada api yang menyala sama sekali. Jadi, jika teman-teman mau menyalakan hiyo, bisa mengambil apinya di altar depan, yaitu tepatnya di altar Tintikong dan Kongco San Kuan Tai Ti. Kelenteng ini tidak buka sampai malam. Sebaiknya jangan datang setelah pasar tutup, karena kelenteng buka jam 6 pagi dan tutup jam 4 sore. Untuk penggunaan hiyo sendiri, penggunaan hiyo satu batang di setiap altarnya. Nah, tempat pasang lilin ada di dekat pagoda pembakaran kertas. Dan juga untuk penggunaan hiyo dan lilin di sini tidak dikenakan biaya, hanya cukup diganti dengan berdana sukarela. Di sini juga tersedia ciamsi nasihat di altar tuan rumah. Hanya saja tabung ciamsinya kalau kita kocok itu terlalu ringan, sehingga perlu kita pelan-pelan mengocoknya atau akan keluar semua atau mental semua sehingga berantakan ketika dikocok. Dan kotak dana hanya tersedia satu pasang, yaitu di altar dewa utama saja, di tengah-tengah Bakti Sala. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.